Halo semuanya, sekarang kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Gobesindo Tractors Tbk. Bersaingan dengan UNTR atau United Tractors dan juga ada Hexa juga Hexindo. Mereka semuanya berjualan kendaraan berat. Kenapa sektor yang satu ini sangat menghasilkan? Karena kita tahu sendiri bahwa dalam untuk mencari setiap sumber komoditas itu biasanya berasal dari pertambangan ya. Pertambangan di tanah yang kebanyakan itu untuk mengekstrak seperti batu bara, nikel dan juga seperti bauksit, bahan metal sebagainya. Itu sangat diperlukan ya. Mungkin sedikit berbeda dengan minyak dan gas yang biasanya mereka melakukan pengekstrasian itu di tengah laut. Di tanah pun juga ada, cuman kebanyakan di laut karena persediaannya lebih banyak di sana ya. Nah, pergerakan tersebut, kebutuhan akan komoditas itu membuat kendaraan berat itu sangat dibutuhkan. Jadi terbukti bahwa banyak sekali perusahaan kendaraan berat yang memiliki laba yang cukup besar, seperti Hexa yang pernah membagikan dividen dengan dividen yield kalau nggak salah dulu itu pernah mencapai 27%. Gede banget ya. Dan kali ini kita akan membahas saingannya, namanya COPX. Jadi langsung aja kita lihat tentang perusahaan yang satu ini. Dari beritanya sih oke-oke aja, pendapatan naik, pertumbuhan laba. Jadi sepertinya memang bagus. Tapi kalau kita lihat di RT Bisnis mereka mengalami ya labanya menipis ya. Entah kenapa, mungkin karena ada beban produksi, beban penjualan yang meningkat. Mereka dibentuk pada tahun 2002 dan bisnis mereka ada apa aja? Produk mereka itu kebanyakan ada kendaraan berat dari Korea Selatan yaitu Doosan ya. Salah satu sektor potensial pertambangan yang besar di Indonesia ya, di mana mereka menjual merek beberapa diantaranya Doosan, Terex, Mercedes-Benz juga ada, dan juga berbagai jenis kendaraan berat lainnya. Jadi kalau kita lihat bergerak di sektor penjualan kendaraan berat, bagaimana ke prospeknya? Saya lihat sih selama bumi masih memiliki cadangan komoditas yang banyak ya, dan itu untuk beratus-ratus tahun masih ada juga. Jadi prospek kendaraan berat ini masih oke sih. Kecuali kalau bumi udah berlalu, udah ratusan tahun dan komoditasnya udah habis, nah itu urusan kedua lah nantilah. Mungkin kita pindah ke planet lain atau yang lainnya. Karena kita tahu sendiri ada proyek ke Mars yang lagi digaung-gaungkan oleh Elon Musk. Jadi kita nggak bahas itu sampai ke sana karena masih jauh banget. Kita lihat dulu tentang COPX. Jadi untuk prospeknya sih bagus untuk sekarang. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Untuk posisi publik itu 10% masih aman. Lalu ada PT Gobesindo Investama memegang 89%. Ya, mari kita lihat tentang pengendalinya. Beritanya sih sedikit aja sih, tapi aman-aman aja. Jadi langsung kita lihat laporan laba ruginya ya. COPX. Kemungkinan ada error dikit di laporan di dalam RT Bisnis ya, karena agak berbeda dengan yang saya harapkan. Kita lihat dulu PDF-nya dulu. Nggak ada anak perusahaannya yang IPO sih, tapi ada yang terbentuk. Nah, lalu untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar US dengan kurs konversi 15 ribuan pembulatan satuan. Jadi kita cuma perlu kalikan 15 ribu aja. Lalu laba rugi untuk entitas itu sebesar 6,3 juta US dollar. Itu berarti sekitar 100 miliar maybe. Harusnya sih. Nah, jadi di sini kan ada salah ketik di RT Bisnis ya. Karena kalau kita lihat di sini dia 6,3 juta dolar US itu berarti sekitar 100 miliar. Tapi di sini ditulis 97 juta. Jadi harusnya ini M-nya itu B. Jadi 97 billion ya. Jadi mungkin ada kesalahan di sini. Mungkin mereka membuatnya dalam bentuk dikurangi 1000 nol. Jadi harusnya seperti itu sih. Selanjutnya kita lihat PR-nya juga agak kacau ya, 5 ribuan, tapi seharusnya PR-nya mungkin harusnya 5,6 kali gitu ya. Karena kita coba lihat ya, 97 miliar juga untuk market cap-nya itu 736 miliar. Jadi kita bagikan aja 100 miliar dengan 736 miliar. Itu berarti PR-nya itu sekitar 7-an lah gitu ya. Di sini sih juga agak kacau sih. Tapi kalau kita hitung secara manual dari net profit bagi dengan market cap-nya itu berarti PR-nya sekitar 7 kalian.
ya. Lalu PBV-nya kita hitung manual juga, ekuitas dengan market cap. Oke, ekuitasnya 600 miliar ya. Dengan 736 miliar berarti PBV-nya sekitar 1 kalian. Ini juga agak error ya. Lalu untuk liquidity-nya mungkin bisa dipercaya ya. Debt equity ratio-nya kurang sehat karena terakhir kali saya review COPX juga hutangnya cukup gede sih. 3 kali lipat lebih ya. Hutangnya lebih gede 3 kali lipat daripada ekuitasnya. Lalu untuk korelasinya bagaimana? Kita coba cek secara manual. Untuk aset lancarnya sebesar 121 juta US dollar. Lalu liabilitas jangka pendek 135 juta US dollar. Yep, liquidity-nya enggak error, cukup bisa dipercaya karena memang hutang jangka pendeknya lebih gede. Untuk transaksi hariannya 141 juta rupiah, cukup sepi. Dan inilah berikut pergerakan saham daripada COPX yang udah naik banyak banget. Pada saat terjadi pandemi, dia pernah mencapai harga terendah Rp64. Setelah itu dia pernah terbang di pertengahan 2022 sampai ke harga Rp625 atau hampir 10 kali lipat. Lalu setelah itu turun ke harga 324 sekarang. Ya, naik harganya juga masih tetap naik sekitar 5 kali lipat daripada titik terendahnya pada tahun 2020 sih. Jadi kalau ditanya apakah COPX ini menarik untuk diinvestasikan, bagi saya sih belum ya. Kalau mau saham lain yang lebih menarik, yang bergerak di bidang yang sama, kendaraan berat, UNTR bisa menjadi pilihan yang lebih menarik. Jadi gitu aja pembahasan tentang COPX, perusahaan penyediaan alat berat yang masih memiliki hutang yang cukup tebal. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.